Terima kasih Bu Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami hormati Pak Eko Haripurnomo, Bu Ega, tim teman-teman dari Direktorat SPO, Bapak Ibu dari Kementerian, Lembaga, dan Dinas, serta dari pelaku usaha, termasuk juga asosiasi, perguruan tinggi, dan juga laboratorium uji. Mohon izin, kami akan menyampaikan mengenai program manajemen risiko pangan seri komersial. Lanjut. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu yang terkait dengan pangan seri komersial adalah peraturan mengenai program manajemen risiko. Ini akan ada 4 outline pendahuluan program manajemen risiko, penerapan program manajemen risiko, dan penutup. Lanjut. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Eko dan Ibu Deputi dan juga Ibu Direktur mengenai kenapa penting pangan seri komersial. Kita tahu secara umum bahwa penyakit karena pangan itu banyak gitu ya. Dari data tahun 2019 WHO ada 420 orang yang meninggal akibatnya. Dan diantaranya itu tentu saja menjadi concern dalam hal ini adalah tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan Clostridium botulinum. Oleh karena itu penting batasan pH 4,6 dan juga AW 0,85 karena di bawah itu ternyata masih aman dari botulism, sementara kalau di atas dia itu menjadi pangan berasam rendah yang mempunyai risiko terkait dengan penyakit botulism. Oleh karena ini dia ketika dia diproses kemudian disimpan pada suhu ruang dan dikemas dengan hermetis atau secara tepat untuk melindungi dari kontaminasi termasuk kontaminasi pasca pengolahan, maka ini termasuk dalam pengelompokan pangan olahan risiko tinggi. Lanjut. Ketika kita bicara pangan olahan risiko tinggi, tadi sudah dijelaskan dia perlu adanya proses pemanasan. Ini tentu harus ada kesadaran oleh pelaku usaha, termasuk UMKM. Kita ketahui akhir-akhir ini tumbuh kuliner khas Indonesia yang semula dijual siap saji, langsung kemudian dengan kondisi pandemi berubah menjadi terkemas seperti itu. Oleh karena itu, ini penting juga diperhatikan terkait dengan proses pengolahan sterilitasnya atau proses pengolahan panasnya. Tadi juga sudah disampaikan kalau tidak masuk pangan seri komersial, harusnya dia ada beberapa cara supaya dia tidak termasuk di dalam kategori ini. Tapi ketika kita bicara dia termasuk 4 kategori yang telah disampaikan, maka dia masuk menjadi wajib pangan seri komersial, dan karena wajib pangan seri komersial, dia harus menunjukkan bukti kecukupan panasnya. Lanjut. Selain itu juga slide berikutnya kami sampaikan juga secara internasional Kodeks juga sudah menyampaikan bahwa tanggung jawab utama, jadi peran dan tanggung jawab utama terhadap keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan yang berlaku untuk pangan yang dikelolanya itu merupakan tanggung jawab pelaku usaha pangan. Jadi pelaku usaha pangan ini sepanjang rantai pangan. Jadi ketika dia diproduksi, maka tanggung jawabnya adalah di produsen atau industri atau usaha mikro dan kecil termasuk dalam hal ini. Dan fungsi pemerintah tadi juga sudah disampaikan sebetulnya lebih memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kesediaan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria yang update, serta memastikan keefektifan sistem pengawasan pangan nasional. Selain itu pada tahun 2017, Indonesia juga sudah pernah diakses oleh FAO dan WHO terkait dengan sistem pengawasan pangannya. Salah satu di antaranya adalah ada kurangnya kerangka kategorisasi risiko. Jadi ketika kita ketahui ada kategori pangan risiko tinggi, rendah, sedang, kemudian proses masing-masingnya seperti apa, itu juga menjadi masukan dari asesmen tersebut, sehingga mereka memberikan rekomendasi untuk dapat melakukan mekanisme best practice yang telah ada. Oleh karena itu kita juga melihat juga benchmark ke negara lain,
Dengan demikian, kami melaksanakan implementasi pelaksanaan hal tersebut di dalam penerapan program manajemen risiko. Nah, apa yang dimaksud dengan program manajemen risiko? Jadi program selanjutnya, program manajemen risiko merupakan program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri pangan. Tadi sudah disampaikan dalam proses pengolahan banyak faktor dan yang paling tahu kondisi adalah pelaku usaha atau yang ada sehari-hari di dalam industri atau di dalam usaha tersebut. Oleh karena itu, kami dengan program manajemen risiko mendorong masing-masing industri dan pelaku usaha untuk dapat melakukan pengawasan mandiri, pengawasan tentu saja berbasis risiko, dikaitkan dengan pencegahan terkait bahaya atau bagaimana menjaga keamanan pangan. Dan dengan adanya PMR ini, maka akan ada pengakuan terhadap kemandirian industri dan juga merupakan manifestasi implementasi risk-based preventive food safety control, di mana pencegahan dinilai lebih efektif dalam mengendalikan risiko keamanan pangan. Berikutnya, bagaimana sebetulnya dari sisi peraturan untuk lanjut, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah diatur bahwa untuk izin sarana produksi itu masuk dalam risiko tinggi sehingga harus ada izin terlebih dahulu. Dan implementasinya di dalam PP nomor 5 tahun 2021 itu dibedakan, slide berikutnya, antara untuk industri atau sarana produksi pangan olahan dan untuk UMK pangan olahan. Lanjut. Dan di sana juga sudah diatur terkait SLA. Nah, kemudian telah dikeluarkan dalam hal ini dengan peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2019 tentang program manajemen risiko keamanan pangan di industri pangan. Yang wajib ada dua, yaitu pangan komersial dan yang kedua adalah pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Sementara untuk pangan steril komersial, kami mewajibkan hanya dua, yaitu pangan steril komersial yang disterilisasi setelah dikemas, dan yang kedua adalah pangan steril komersial yang diolah dan dikemas secara aseptis. Jadi kalau dari paparan tadi baru sepertiganya ya dari keseluruhan pangan berasan rendah yang dikemas hermetis. Sementara untuk yang lain bisa secara sukarela. Kemudian bagaimana slide berikutnya? Bagaimana untuk UMKM? Untuk UMKM juga kita terapkan program manajemen risiko, tetapi tentu saja dengan kondisi yang ada kita laksanakan secara bertahap. Dan setiap tahap ini juga didampingi oleh Badan POM, mulai dari pemenuhan CPPUB, kemudian juga pada saat pemenuhan CPPUB atau tahap pertama yang kita sebut dengan inisiasi, ini termasuk kecukupan F0 atau kecukupan panasnya harus sudah dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian setelah sudah lewat akan diberikan semacam izin penerapan yang dikeluarkan oleh direktur. Setelah itu kemudian mereka dapat naik lagi menjadi tahap kedua, intensifikasi penerapan atau implementasi HACCP. Ini juga ada khusus izinnya, dan yang terakhir adalah ketika mereka sudah dapat mengadopsi atau menerapkan secara full program manajemen risiko, maka baru dikeluarkan izin penerapan PMR-nya yang ditandatangani oleh Ibu Kepala Badan. Lanjut berikutnya, seperti apa bentuk penerapannya? Penerapannya ini sekarang kami juga menyampaikan bahwa saat ini sedang proses revisi peraturan Badan POM nomor 21 tersebut, di mana akan memasukkan ketentuan aturan untuk penerapan pada UMKM dan juga akan ada standar penerapan PMR. Di mana sebetulnya dalam penerapan PMR ini sebetulnya industri yang harus mengimplementasikan self-regulatory control melalui penerapan PMR, dan nanti dari pemerintah dalam ini Badan POM akan memverifikasi penerapannya. Jadi tahapannya mulai dari penerapan cara CPPUB, kemudian pemantauan faktor-faktor risiko, penyakit bawaan pangan, serta menerapkan sistem jaminan keamanan pangan. Lanjut, karena itu tadi ada 3 ya. Tadi juga ini sudah disampaikan, kalau gitu pada saat kita melakukan, mereka harus memenuhi CPPUB. Dan untuk pangan steril komersial tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur, ada 2 yang terkait dengan nomor 25 tahun 2020 dan nomor 19 tahun 2019.
Yang terkait yang satu dengan CPPUB untuk pangan steril komersial yang disterilisasi setelah dikemas, yang satu lagi adalah pedoman cara produksi pangan olahan yang baik untuk pangan steril komersial yang diolah dan dikemas secara aseptis. Ini tadi panduannya sudah disampaikan, kita lanjut saja. Selain itu juga nilai kecukupan panasnya juga diatur di sana. Oleh karena itu perlu adanya verifikasi untuk memastikan kecukupan nilai tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha atau industri harus dilakukan validasi kecukupan panas F0 oleh otoritas thermal proses. Ini bisa dilakukan oleh industri maupun melalui pihak ketiga, mencakup uji distribusi dan uji penetrasi. Tadi ini juga sudah dijelaskan. Dan juga di dalam hal itu juga ada, mereka harus menunjukkan ada penetapan proses terjadwal dan dari hasil validasi. Dan kemudian juga dilakukan monitoring dan pengendalian proses panas oleh operator yang kompeten. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Direktur atau Bu Ega pada saat penjelasan mengenai peraturan nomor 27 tahun 2021. Berikutnya. Dan selain itu kami juga untuk menyiapkan program manajemen risiko, kami juga sudah menyiapkan pedoman-pedoman dan panduan, termasuk juga protokol validasi kecukupan panas, ini dengan bantuan Pak Eko juga, dan tadi juga sudah diatur di dalam peraturan, termasuk juga pada saat mereka sudah mengimplementasikan ada kewajiban untuk melaporkan melalui pedoman audit internal, ini juga sudah disiapkan, ada pedomannya maupun bagaimana pelaporannya. Berikutnya akan ada standar sistem mutu dan keamanan pangan untuk program manajemen risiko yang merupakan basic dari penerapan CPPUB. Jadi kalau selama ini saat ini ada masing-masing, nanti kita buat general karena PMR dan nanti masing-masing baru dilengkapi dengan setiap komoditi yang wajib. Lanjut. Untuk standarnya, tadi ini mencakup sistem manajemen mutu, kemudian program keamanan pangan berbasis risiko, kemudian yang ketiga adalah CPPUB yang standar, kemudian HACCP seperti itu. Dan ini nanti dilengkapi dengan proses. Dan selain itu, bagaimana untuk UMKM, kami juga sudah menyiapkan, tetapi ini juga akan direview dan direvisi tahun ini juga, karena ada beberapa yang harus dikembangkan lagi, dievaluasi kembali. Pedoman ini sudah disiapkan, tapi akan ada perubahan terkait pedoman ini. Dan pedoman ini juga mencakup penerapan CPPUB umum, CPPUB proses, kemudian persyaratan proses termal, kemudian juga ada contoh jadwal proses termasuk pengembangan rencana HACCP. Lanjutnya. Dan bagaimana pelaksanaannya, implementasinya melalui laman pmr.pom.go.id, di sana dilakukan pendaftaran dan mencakup registrasi, kemudian di sana juga pelaporan audit internalnya, termasuk juga apabila ada perubahan data PMR, termasuk juga akan terlihat profil risiko pengawasan pangan yang akan bisa dilihat pada laman tersebut. Jadi pelaku usaha yang sudah pernah masuk mungkin sudah, ini sebagai refreshing saja ya, akan tahu dia kira-kira apakah profil risiko saya baik atau 100 itu paling baik atau berkurang dari nilai 100 seperti itu. Selain itu pada laman ini juga disediakan konsultasi, tanya jawab maupun live chat yang langsung bisa dikomunikasikan dengan verifikator atau evaluator yang ada. Lanjut. Untuk penerapan PMR itu sendiri dimulai dari pendaftaran, ini juga sudah dicakup di dalam peraturan Badan POM yang sudah ada, yang sudah berlaku. Mulai melalui laman pmr.pom.go.id, kemudian dilakukan penilaian mencakup verifikasi, evaluasi dokumen, itu diunggah oleh pelaku usaha. Setelah itu, setelah dinyatakan cukup, baru dilakukan audit lapang. Setelah audit lapang dinyatakan temuan-temuan close, maka dilakukan sidang komisi PMR, dan kemudian masuk pada tahapan implementasi atau pelaksanaan PMR itu sendiri. Diharapkan pelaku usaha yang menerapkan PMR akan konsisten dan berkesinambungan melakukan sistem jaminan keamanan pangan, termasuk melaporkan hasil audit internal setiap 6 bulan sekali melalui laman PMR, kemudian
juga memasukkan perubahan data dan insiden pangan melalui sistem PMR. Ini juga sudah diatur dalam peraturan. Kemudian juga selanjutnya Badan POM akan melakukan pengawasan sesuai profil risiko masing-masing industri. Lanjut. Ini tahapan detailnya, mulai dari registrasi, kemudian login. Dan berikutnya kami sampaikan juga bahwa piagam PMR ini berlaku untuk satu lokasi industri pangan sesuai lingkup penerapan PMR dan masanya selama jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama sarana produksi pangan masih berproduksi. Lanjut berikutnya. Nah, pada saat kita melakukan audit, itu tadi setelah masuk apa yang dilakukan, pertama fokus terhadap pengendalian faktor risiko dan tahap kritis dalam produksi pangan, di mana dilakukan verifikasi, karena tadi sudah disampaikan mereka melakukan mengunduh dokumen-dokumen, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap dokumen dan di lapang. Jadi pada saat di lapang dilihat verifikasinya, pengendalian monitoring terhadap OPRP dan CCP, CCP-nya berdasarkan hasil plan yang dikembangkan oleh industri pangan. Dan khusus untuk pangan secara komersial, maka dilakukan pengukuran terpenuhinya batas kritis secara langsung oleh verifikator PMR, terutama untuk aspek kecukupan panas pada industri pangan secara komersial. Kemudian juga dilakukan evaluasi quality control plan secara komprehensif dan evaluasi penerapan sistem mutu sebagai jaminan konsistensi pengendalian proses. Ini di bawah beberapa gambar bagaimana melaksanakan verifikasi untuk nilai kecukupan panas atau nilai F0, baik di yang telah dikemas, disediakan setelah dikemas maupun yang secara aseptis seperti itu, dengan pengukuran tabung holding tube-nya. Kemudian selanjutnya melihat juga bagaimana verifikasi CCP dan OPRP dan serta juga memastikan bahwa monitoring pengendalian proses juga tetap dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha, termasuk catatan-catatan yang diharapkan. Lanjut, tadi sudah disampaikan ada kemungkinan kontaminasi bahaya mikroba yang menjadi indikator kecukupan pangan secara komersial, maka ini harus dilakukan verifikasi langsung terhadap kecukupan panasnya. Beberapa kondisi di lapangan juga kadang-kadang waktu suhu tidak sesuai dengan schedule proses yang telah ditetapkan, kemudian proses panas terjadwal tidak ditentukan dengan benar, ataupun adanya kegagalan mekanik atau personil sehingga proses panas terjadwal tidak diterapkan dengan benar. Oleh karena itu, hal ini dapat potensi menyebabkan tubuhnya Clostridium botulinum tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, bahayanya seperti apa. Kita lanjut berikutnya. Setelah hal tersebut, ini juga sudah diatur di dalam peraturan Badan POM. Industri setelah tadi sudah mendapatkan izin penerapan PMR, maka akan memiliki kewajiban melaksanakan PMR secara konsisten dengan melakukan audit internal dan melaporkannya melalui sistem PMR setiap 6 bulan. Termasuk apabila ada perubahan data dan data PMR yang berubah, misalnya antara lain adalah keputusan pembentukan tim PMR, kemudian informasi pabrik, informasi produk, dokumen CPPOB, umum, proses, hasap, dan juga hal-hal yang terkait dengan keamanan, faktor-faktor keamanan atau risiko keamanan. Lanjut berikutnya. Dan ini bentuk bagaimana pelaporan audit internal yang harus dilaporkan. Jadi ada matriks audit internalnya, termasuk juga pelaporan auditnya yang harus disubmit, dilaporkan 6 bulan sekali. Lanjut. Dan apabila sudah habis masa izin penerapan PMR, maka dapat diperpanjang, atau kalau misalnya tidak diperpanjang, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan untuk pengajuan permohonan perpanjangan, paling cepat 6 bulan dan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku izin penerapan PMR. Dan kalau sudah habis, berarti dianggap sebagai permohonan izin penerapan PMR baru, seperti itu. Lanjut. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Badan POM juga melakukan pengawasan berdasarkan profil resiko. Profil resiko ini kami lihat dari
lapor audit yang masuk, laporan audit internal, apakah sesuai atau tidak, juga apakah ada potensi yang perlu diperhatikan di sana sehingga perlu dilakukan audit. Kemudian apabila ada laporan keracunan pangan dari masyarakat, kemudian apabila ada peringatan publik atau perintah penarikan produk, ataupun karena penolakan ekspor yang terkait dengan isu keamanan pangan. Itu menjadi poin, termasuk juga apabila ada pengaduan konsumen terkait dengan keamanan pangan, ini biasanya juga sudah diverifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, penyimpangan persyaratan keamanan dan mutu pangan. Informasi ini didapatkan dari hasil pengujian laboratorium teman-teman di UPT seluruh Indonesia, termasuk juga apabila ada pelanggaran terkait dengan izin edar. Selanjutnya juga apabila terdapat penyimpangan terhadap pemenuhan CPPUB, termasuk hal yang menjadi concern untuk implementasi penerapan PMR adalah kesesuaian label. Jadi banyak sekali temuan kadang-kadang label sudah tidak sesuai dengan pada saat pendaftaran ataupun mencantumkan klaim-klaim lain yang tidak sesuai pada saat pendaftaran. Dan yang terakhir adalah pelanggaran iklan pangan, seperti itu. Dan profil resiko ini juga ketika dia tidak ada temuan akan diberikan nilai 100. Jadi begitu ada temuan di masing-masing item tersebut akan ada pengurangan, sehingga dan ini yang akan nantinya akan menjadi concern terkait dengan lakukan pengawasan oleh Badan POM. Baik, Mbak Rejut. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada 70 industri pangan komersial yang telah menerapkan PMR yang juga tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Dan apa sebetulnya ketika sudah mendapatkan izin penerapan PMR, lanjut berikutnya, maka kepada industri akan diberikan penerapan PMR ini menstimulasi peran serta industri pangan dalam memberikan penjaminan keamanan pangan produknya kepada masyarakat melalui self-regulatory control. Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada produknya sehingga daya saing produk juga makin meningkat. Selanjutnya juga industri yang sudah menerapkan PMR akan disetarakan dengan nilai CPPUB nilai A, sehingga akan diberikan fasilitas seperti pendaftaran pangan olahan dengan melalui 15 hari jalur prioritas, kemudian juga penerbitan sertifikat CPPUB dan juga fasilitas surat keterangan ekspor. Tidak dilakukan lagi audit ke sarana, tetapi seperti itu. Tetapi untuk kaitan dengan PNBP karena sudah peraturan tetap dikenakan PNBP. Dan sebagai penutup kami sampaikan bahwa program manajemen risiko disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri pangan. Oleh karena itu, pangan olahan risiko tinggi wajib menerapkan program manajemen risiko dan penerapannya untuk UMKM dilakukan secara bertahap. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, kami kembalikan kepada Bu.